Untuk bangsa dan negara, pergumulannya memang bahwa kita ini pada penyerahan periode lama ke baru, itu beban yang sangat berat yang dipikul oleh Presiden baru, Bapak Prabowo Subianto, adalah hutang yang terlalu besar. Sementara untuk meminta pihak lain, negara lain membantu kita, itu tidak mungkin. Bantuan itu baru mungkin kalau datang investasi. Investasi ternyata janji-janji selama ini yang bilang 1.200 triliun itu tidak datang-datang. Dari 1.200 yang dinyatakan hanya 24 triliun yang masuk ke Indonesia. Maka antara kebahagiaan adanya 1.200 triliun dengan realitas di lapangan yang dalam politik dikatakan das Sollen dan das Sein, itu beda seharusnya dan kenyataannya. Menjelang penghujung tahun 2024, tokoh nasional Dr. John Palinggi menyampaikan refleksi mendalam atas berbagai dinamika yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam pesan akhir tahunnya, Dr. John Palinggi mengingatkan pentingnya rasa syukur dan optimisme di tengah segala tantangan yang telah dilalui. Dr. John Palinggi, Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini juga mengangkat persoalan sosial yang melanda bangsa, mulai dari pola pikir sempit hingga maraknya kebencian dan fitnah yang menjadikan demokrasi alat pembenaran untuk saling menyerang. Tak hanya itu, Dr. John Palinggi yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, DPP Ardin, menyoroti beban besar pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dengan utang negara yang menumpuk dan janji investasi yang belum terrealisasi, ia menyebut kondisi ini sebagai tantangan berat yang memerlukan solusi nyata. Meski demikian, Dr. John Palinggi, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, AMINDO, ini tetap yakin, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga optimisme. Menutup refleksinya, Dr. John Palinggi yang merupakan pemegang Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, Business Travel Card ini menekankan perlunya perubahan nyata yang dimulai dari penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu, bekerja keras, dan percaya bahwa masa depan yang lebih baik ada di depan mata. Berikut pernyataan Dr. John Palinggi yang kritis dan tajam ketika diwawancarai di kantornya yang terletak di dekat kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, kalau kita menghadapi sampai pada saat ini, kita akan menutup tahun 2024. Maka sebetulnya kurang baik kalau kita mencoba mengemukakan kepahitan-kepahitan yang secara terus-menerus dialami manusia di antero muka bumi ini pada akhir tahun ini. Yang harus kita pahami bahwa kehidupan kita sampai saat ini ada suka, ada duka, ada gembira, ada menangis, dan lain-lain. Tetapi juga dibarengi dengan, ya di Indonesia pada khususnya, selama tahun 2004, itu berbagai hal yang sangat tidak membuat nyaman di perasaan maupun pikiran, di mana timbul berbagai kelompok masyarakat atau individu oknum yang kerjanya membentuk suatu organisasi untuk hanya menyerang orang lain seperti itu. Jadi menyerang orang lain dengan merendahkan, dengan memfitnah, dengan pokoknya dia menganggap bahwa demokrasi itu adalah kebebasan untuk melontarkan segala sesuatu sekalipun tidak pada tempatnya. Apapun dia. Maka kalau pertanyaan secara individu, itu jawabannya itu. Bahwa manusia kita terjebak pada pikiran sempit yang ingin menghancurkan satu dengan yang lain. Itu pengalaman 2024 yang akan berakhir nanti. Nah, dari sudut bangsa dan negara, ya tentu bahwa kekurangan itu pasti ada. Tapi keunggulan di mana kita bersyukur di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu 10 tahun itu kita masih bisa bernapas di akhir pada saat mau serah terima bulan Oktober
Kita masih bisa bernapas, kita bisa makan. Cuma yang hilang dari kita adalah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa. Rasa syukur kita itu hilang. Yang ada adalah kebencian-kebencian hari lepas hari. Dan ini sekedar masukan. Ada 3.000 kartu nama teman-teman yang saya sortir selama 11 tahun lah ini. Dari 3.000 tinggal yang hidup 52. Itu memberi bayangan bagi kita bahwa kepahitan hidup atau pikiran negatif itu akan membawa kita cepat bepergian dari bumi. Ya, jadi upayakanlah supaya membuat sukacita lingkungan, berpikiran positif. Nah, untuk bangsa dan negara, pergumulannya memang bahwa kita ini pada penyerahan periode lama ke baru, itu beban yang sangat berat yang dipikul oleh Presiden baru, Bapak Prabowo Subianto, adalah hutang yang terlalu besar. Sehingga pergumulan terberat di sana. Namanya bagaimana menanggulangi hutang yang terlalu besar itu. Sementara untuk meminta pihak lain, negara lain membantu kita, itu tidak mungkin. Bantuan itu baru mungkin kalau datang investasi. Dan investasi itu akan menciptakan lapangan kerja sehingga semua orang bisa adalah pekerjaan yang bisa makan seperti itu. Tetapi investasi ternyata janji-janji selama ini yang bilang 1.200 triliun itu tidak datang-datang. Sama sekali. Dari 1.200 yang dinyatakan hanya 24 triliun yang masuk ke Indonesia. Maka antara kebahagiaan adanya 1.200 triliun dengan realitas di lapangan yang dalam politik dikatakan das Sollen dan das Sein, itu beda seharusnya dan kenyataannya. Karena perbedaan itu, maka semua ngamuk terus, tiap hari ngamuk. Nah, orang-orang yang ngamuk itu karena tidak ada pekerjaan. Tidak ada pemasukan ya Pak? Ya, tidak ada pekerjaan yang bisa membuat membeli beras, membeli untuk makan apa semua. Tidak ada. Maka muncullah kelompok masyarakat yang dikatakan no hope. Tidak ada pengharapan lagi. Ya, jadi konflik pun bertambah. Jadi jangan heran kalau macam-macam ada orang yang membentuk medsos, dia maki-maki aja. Kita paham setelah kita lihat, oh dulu pernah kerja ini berhenti. Kita lihat lagi, oh dulu pernah jabatan ini berhenti. Seperti itu. Dari sudut bangsa, tidak gampang bagi Bapak Presiden Prabowo untuk mengelola negara segera akan stabil. Tidak gampang. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Karena aspek yang beban-beban yang banyak ini. Di mana konflik namanya, disintegrasi pribadi, kelompok, suku, apapun ini ada perpecahan ini dalam masyarakat begitu banyak. Ini juga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebetulnya oleh menteri yang membidangi itu. Tidak jadi masalah yang bisa membuat runyam itu adalah kalau semua masalah harus dijawab oleh Bapak Presiden. Seharusnya menteri-menteri yang ada itu sesuai tugasnya menjawab hal-hal. Tapi kan yang selama ini para pembantu, menteri pembantu presiden tampil di layar televisi, di apa semua, yang dijelaskan bagaimana pembicaraan yang bukan masuk dalam rencana kerja presiden. Di luar itu. Di luar. Seharusnya menteri tampil itu di televisi atau di medsos menjelaskan perencanaan seperti ini, tugas yang diberikan oleh anggaran pendapatan belanja negeri dan diarahkan oleh Bapak Presiden gini, dan ini kami hasilkan gini. Diberikan per 3 bulan, maka itu akan jelas bagi rakyat. Oh, ada kerjanya. Di Indonesia selama periode lalu, kita terjebak pada laporan-laporan dengan angka-angka statistik, dengan laporan keberhasilan berdasar angka. Saya ragukan itu. Saya ragukan angka-angka itu. Dan kita bisa buktikan. Angka bahwa kita surplus kemandirian pangan, ternyata kita impor berapa ratus ribu ton. Seperti itu. Belum lagi sekarang
namanya pariwisata. Dia katakan 1 tahun 1,9 juta pariwisata. Dari mana itu orang asing datang 1,9 juta dalam 1 tahun? Nah, di dalam handphone itu ada survei BPS yang harus kita jawab. Itu yang dijadikan bahwa datang orang itu. Ya, jadi itu juga bagian dari pembohongan. Masa BPS mensurvei pendapat mengenai pariwisata? Ada apa? Jadi pariwisata selama ini omong kosong. Pariwisata itu tidak usah disurvei BPS. Lihat aja data di imigrasi. Kan kelihatan orang asing. Yang datang. Lihat di Bali. Di airport yang internasional itu. Seperti itu. Jadi yang lalu, kelakuan yang lalu itu yang menyuguhkan angka-angka yang begitu fantastik, yang begitu hebat dari berbagai instansi pemerintah. Hentikan itu. Hentikan dan suguhkan data yang real berdasarkan prestasi yang dicapai sehingga rakyat itu tidak lelah dibikin. Hentikan kebohongan, ganti dengan kejujuran untuk masuk tahun 2025. Pondasi semua negara di dunia itu adalah kejujuran sehingga dia maju. Ya, kalau itu tidak berubah ke arah kejujuran, saya meragukan keberhasilan ini. Maka Bapak Prabowo harus tegas terhadap orang-orang yang memainkan angka saja. Dahulu saya berulang-ulang katakan, untuk menilai hasil kerja seluruh pembantu presiden, maka zaman Pak Harto dulu, ya pada rapat kabinet, bukan rapat terbatas, rapat kabinet, itu semua mereka per 3 bulan memasukkan laporan. Di kopnya itu rahasia, buku kuning, dimasukkan sebagai laporan bahwa rencana yang telah ini begini, capaiannya gini. Aspek hambatan gini, kami telah mengusahakan gini. Program ke depan ini. Semua dijelaskan di situ. Dan dimasukkan ke Seknek, Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara itulah sebelum rapat itu mengkaji. Apa yang mendasar sekali, hambatan yang luar biasa, itu yang dibicarakan sebagai topik dalam rapat kabinet. Sementara buku yang diajukan oleh menteri itu, itulah landasan untuk ngecek digunakan pengawasan dan pembinaan. Benar enggak dia kerja ini? Dengan buku ini benar enggak dia kerja? Sesuai enggak? Nah, kalau sekarang kan itu seperti kalau sudah tampil di televisi, apa yang diomongkan sudah benar aja. Enggak. Hentikan cara-cara yang ngibul di televisi, hentikan dengan menyuguhkan data-data angka seperti itu. Hentikan itu. Suguhkan apa yang seharusnya dan kenyataannya bagaimana. Berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara dan arahan Bapak Presiden. Jadi tidak bisa lagi sekarang seperti ada apa-apa bahwa telah terjadi judi online udah 900 triliun dan apa. Tidak bisa lagi seperti itu. Bagaimana melakukan memberantasnya? Telah terjadi penggunaan narkoba yang meluas. Itu juga anak kecil bisa ngomong gitu. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Nanti semua penuh di kepala Bapak Presiden itu barang. Itu yang paling pokok evaluasi saya selama tahun 2024. Dan informasi yang saya dapat bahwa kita ada 5 negara judi online di dunia, itu kita nomor 1 judi online. Sekarang di pembicaraan selalu orang bicara curi data, bocor, cyber diganggu, apa segala macam, ini internet kita kacau apa semua. Sebetulnya kan kita yang bikin. Mengapa itu dikorupsi itu tempat-tempat yang mau dibangun seluruh Indonesia. Yang kedua, jangan banyak bicara tentang bagaimana keamanan cyber kita. Jangan banyak bicara mengenai keamanan internet kita. Yang harus dibicarakan, tingkatkan aja kerjasama sama Cina. Kan itu semua kabel laut, kabel laut, kabel darat, semua sudah dikuasai oleh Cina kan. Jadi
Terusin aja seperti itu. Nggak usah kita hipokrit lah. Terusin itu. Nggak ada masalah. Udara juga sudah dikasihkan sama negara Cina supaya China memiliki hak untuk riset di udara ini. Ada keputusan presiden itu. Nah, itu. Jadi juga pinjaman juga kita selama ini kan harus diakui bahwa kita dibantu Cina. Saya harus katakan di evaluasi akhir tahun ini bahwa Bapak Bambang Brojonegoro pernah menandatangani satu perjanjian dengan Cina mewakili pemerintah Indonesia, dibuat 3 lembar. 1 lembar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Intinya di sana bahwa semua proyek strategis nasional, infrastruktur itu dibiayai oleh negara Cina sampai dengan 2024. Nah, saran saya terusin aja itu. Coba bicara dengan Cina supaya pemerintah tidak sengsara terhadap bagaimana ngadakan menutup defisit anggaran katanya 600 triliun seperti itu. Ya, mungkin ini perlu. Kenapa saya kemukakan? Karena ini mencari solusi. Jangan diartikan lain ya. Jangan larinya ke lain. Sebab tidak ada lagi negara yang mungkin meminjamkan kita terlalu banyak kalau kondisi begini. Masing-masing negara sudah memiliki kesulitan sendiri. Timur Tengah mengalami masalah. Ini juga di daerah ya misalnya kita sekarang Cina sama Taiwan dan lain sebagainya, Australia sama yang lain juga udah ramai ya. Nah itu. Pak, kalau kita optimis tahun 2025, tadi Bapak singgung soal utang kita banyak sekali, Indonesia banyak sekali, kemudian banyak pakar memprediksi ancaman krisis karena dolar terus melonjak naik. Bagaimana menurut Bapak? Ya, untuk mengatasi bahwa dolar naik, saya pikir itu kan akibat dari Bank Amerika. Ya, tetapi tentu ada jalannya. Ya, tugas Bank Indonesia itu kan sebetulnya kan untuk salah satu tugasnya menstabilkan dolar. Kalau dia tidak bisa stabilkan, ya tidak layak menjadi gubernur sana kan. Saya konkret aja. Nggak layak. Ya, kan pemerintah sudah memenuhi syarat untuk cadangan devisa disimpan di situ. Nah, tinggal salah satu di dalam undang-undang tugas Bank Indonesia itu menstabilkan dolar. Ya, kalau tidak terus-menerus tidak stabil dan mengancam negara, harus dipikirkan siapa yang mampu mengatasi itu. Karena memang situasinya kita sangat sulit. Bayangkan, kalau naik aja $500 itu per 500 rupiah per dolar, utang kita itu bertambah. Berapa? Tinggal kali. Itu ngeri. Tahun 98 kita mengalami hal serius sekali. Sampai dolar 16.000. Resesi. Untung ada IMF datang. Ya, Pak Harto Teken itu. Sudah, dan kita rasakan sampai sekarang. Kita rasakan bagaimana hasil dari tekanan itu. Bahwa militer itu harus dibatasi geraknya. Bahwa untuk menutup ini, semua misalnya yang menghasilkan oleh negara harus dinaikkan terus tarifnya seperti itu. Tapi yang pokok sebetulnya, saya berulang katakan bahwa Bapak Presiden harus mengetahui persis hutang kita berapa. Dari situ baru diprogram. Karena jangan Bapak Presiden hanya disuguhkan 2-3. Misalnya hutang ke Amerika, hutang ke Cina, hutang ini. Semua negara yang memberi hutang itu diberikan penjelasan Bapak Presiden. Kemudian sertifikat Bank Indonesia itu berapa. Katanya ada lagi yang palsu. Terus sertifikat negara itu berapa. Kemudian pinjaman luar negeri oleh swasta yang ditanggung pemerintah itu berapa. Seperti sekarang kalau proyek strategis nasional masuk pinjaman di sana itu ditanggung pemerintah. Harus ditanggung pemerintah itu. Kalau proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional dia bisa menyedot dana juga. Anggaran. Jadi tidak sembarang proyek strategis nasional. Nah,
Salah satu juga mungkin kalian pulang nanti lihat di jalan itu dikandangin terus proyek strategis nasional. Padahal sudah 3 bulan di situ menghambat lalu lintas, padahal tidak digali-gali. Baru setelah saya foto di sana hanya nanti kalian kasih gambarnya kalau di sore. Di sananya menggali 3 kali 3 meter, pasang plat besi ke bawah. Apa yang dikerjakan itu? Dan di mana-mana ada itu. Ditulis proyek strategis nasional. Apanya strategis? 3 bulan sudah itu. Jadi banyak aspek. Yang paling pokok harus tahu tentang kita berapa. Bapak Prabowo berniat baik untuk meningkatkan namanya pangan dan energi. Ya. Kalau misalnya terjadi cuaca ataupun masalah alam ini, ya kita tidak bisa apa-apa. Tentu harus ditanggulangi, mungkin kita impor beras. Tetapi arah dulu itu tidak pernah diletakkan dasarnya tentang bagaimana meningkatkan pangan. Nah, Bapak Prabowo baru mulai untuk apa? Tapi kan butuh waktu. Mungkin 6 bulan baru ada padi keluar itu. Ya. Pak, menciptakan rasa optimis tadi yang saya sebut tadi, 2025 isunya kan banyak, akan terjadi banyak kenaikan gitu. Ya, saya kira ya tidak masalah ini, tidak pernah kita harus takut terhadap pergumulan negara. Tantangan, hambatan atau gangguan terhadap negara, tidak boleh kita takut terhadap hal itu, karena itu terjadi di seluruh negara di dunia. Maka tantangan yang terberat bagi pemerintah sekarang adalah menyelesaikan masalah-masalah itu sambil bagaimana secara bertahap mencapainya melalui berdasarkan kemampuan keuangan. Dan kemampuan keuangan itu hanya bisa diselesaikan setelah minjam lagi. Jadi supaya rakyat tahu, jangan dianggap ada uang dikasih ini terus semua menuntut. Harus gini, harus gitu, harus. Nggak bisa lagi. Selesaikan setiap warga negara wajib menyelesaikan masalahnya secara pribadi, masalah rumah tangganya. Ya, kalau tidak bisa, Undang-Undang 34 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, sampaikan ke bupati. Bupati di situ mentaati Undang-Undang Dasar Pancasila, menjalankan undang-undang secara murni konsekuen, meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Tapi ada bupati menjalankan itu. Presiden malah dimarah-marah sekarang, Pak Prabowo dimarah-marah. Padahal di sana itulah yang harus melakukan. Karena dia dipilih oleh rakyatnya di sana. Jangan semua masalah guru ke Pak Prabowo, masalah ini ke Pak. Tujuan Pak Prabowo itu berusaha untuk memberikan makan agar gizi anak itu meningkat. Itu adalah langkah-langkah bagaimana supaya memeratakan rasa enak kalau makan. Ya, jangan dikritik ini. Karena kalau dia tidak lakukan seperti itu anak-anak di desa tidak makan. Di Jakarta aja yang makan terus. Di Jawa aja. Bagaimana Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, dan NTT? Itu adalah instrumen untuk membuat mereka bahagia. Bahwa ada juga lah. Walaupun makan anak-anak itu sudah sebagian besar meringankan. Daripada subsidi. Saya bicara subsidi. Subsidi itu hilangkan saja. Untuk apa di subsidi? Itu kan manipulasi di dalam pemberian subsidi bahan bakar. Siapa yang menikmati? Subsidi pupuknya palsu semua. Hilangkan itu. Diberikan penjatahan berdasarkan ruang lingkup pertanian yang ada di kabupaten dan kota. Hilangkan itu dan kembali bisa mengisi. Jadi subsidi itu bisa mengisi makan anak-anak ini. Ya. Subsidi apa? Itu ngawur itu subsidi itu. Enggak, terus terang saya berani ngomong. Mari kita, kalau ada yang misalnya ada yang mencoba untuk mereglamentasi, kita duduk sama-sama. Biar di-shooting, saya akan kasih tahu. Belum lagi bicara soal pembinaan UKM. Siapa yang dikasih UKM itu? Saya ketua asosiasi rekanan pengadaan barang, kurang lebih
kurang lebih 311.000 pengusaha saya. Jadi siapa yang makan itu dana UKM? Di Menteri UKM itu dulu pernah 120 triliun. Kemana itu? Hilang itu saja. Dulu itu semua menteri. Pembinaan UKM. Apanya yang mau dibina? Oke, jadi Jadi maksudnya tantangan yang terberat adalah hal-hal kecerobohan atau ketidakbenaran ataupun juga kelalaian pada masa lalu itu membebani Bapak Presiden Prabowo. Tetapi saya percaya kalau dari sudut manusia memimpin negara ini tidak gampang. Ini bukan lurah saja tidak gampang. Apalagi negara yang di aneka ragamnya ini tingkah lakunya seperti ini, ya kemudian ribut. Ada orang yang pendidikan tinggi tapi kerjanya mencaci maki Presiden Prabowo. Tidak gampang. Tetapi saya memiliki keyakinan seperti sebelum-sebelumnya, bahwa banyak persoalan bangsa ini, tapi pasti bisa dia selesaikan. Ini saya kasih jaminan, pasti selesaikan. Kenapa? Tidak pernah seorang presiden negara ini menjadi presiden dan tidak pernah tidak ditolong oleh Tuhan. Tidak pernah. Kita sudah alami bagaimana pergolakan mulai dari G30S, mulai dari ini tahun 98 kita krisis, tahun ini ada kegoncangan di mana-mana, gempa bumi di Aceh, tapi toh tetap kita utuh sebagai bangsa. Makanya setelah saya teliti, intinya di situ adalah perlindungan Tuhan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala Sang Yang Widi Wase. Jadi Bapak Prabowo dipilih Tuhan, dia akan dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Percaya itu. Ya. Malah orang-orang yang jahat sama dia itu akan diberikan bimbingan oleh Tuhan, pelajaran-pelajaran dalam hidupnya. Saya tidak bicara soal akan dihukum ya. Diberikan bimbingan dan pelajaran dalam hidupnya. Supaya sianida yang sering dilontarkan kepada Bapak Presiden Prabowo itu agak berkurang menjadi gula-gula lah. Jadi ingat, jangan merasa pesimis dengan kondisi ini. Saya nggak pernah. Saya termasuk orang yang optimistik. Saya di sini 34 tahun lebih, hampir 35 tahun berkantor satu lantai. Kalau saya tidak optimis, hilang ini barang. Perusahaan saya bangkrut. Nggak gampang menyewa ruangan yang prestis ini. Nggak gampang. Tapi hanya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Sang Yang Widi Wase, saya bisa bertahan. Maka Pak Prabowo juga akan gitu. Akan dilindungi Tuhan. Setiap tangan-tangan ataupun niat-niat jelek sama dia pasti dilindungi Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah memilih orang. Saya dulu mau jadi presiden mentalong, tapi tidak lulus-lulus saya. Jadi tidak gampang untuk dipilih Tuhan. Memang melalui pemilihan umum, tapi intinya dia di sana dia dipilih Tuhan. Ingat, saya ulang-ulang itu. Tidak akan pernah terjadi bahwa dia gagal. Memang pergumulan, memang gampang ngatur negara. Problematiknya kan utang kita terlalu banyak. Kemudian orang-orang yang mesti memberikan kontribusi untuk pemikiran positif atau pengawasan dari DPR, itu tidak jalan. Ada satu kata-kata bahwa orang yang mau membuat negaranya semakin bertumbuh baik ke arah yang lebih baik, maka ada profesor dari Jerman katakan bahwa tumbuh kembangkan budaya-budaya yang ada dalam masyarakat itu, budaya saling menghormati, saling menolong, dan ada budaya-budaya keunggulan persuku dalam negara itu, kembangkan dan negara itu akan stabil dan berkembang. Juga akan damai. Tapi kalau mau menghancurkan negara itu, harap benturkan agamanya dan akan berkeping-keping itu negara itu. Jadi pada saat kamu lihat ada
upaya membenturkan agama ini sekarang sedang direncanakan sesuatu ini. Sebab agama pasti, kalau agama dibenturkan, pasti negara hancur. Nah, pergumulan masa yang lalu adalah kelemahan mendasar kita adalah penegakan hukum. Dan itu membuat rakyat sangat kecewa. Ya, intervensi eksekutif terhadap ruang-ruang hukum itu terlalu berlebihan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi, sehingga menimbulkan masalah yang sangat serius. Namanya ketidakpercayaan masyarakat. Ya, sikap apatis menghantam kepada produktivitas individu. Sadinya bisa jual bakso, malas karena melihat di sana hidup mewah, dia ambil triliunan. Saya sekarang untuk beli beras saja tidak ada. Ada kekecewaan mendasar ya di dalam masyarakat. Dan itu diakibatkan karena penegakan hukum yang tidak adil dan tidak berdasar kebenaran. Itu menyakitkan. Maka ke depan ini pergumulan itu adalah momentum teriakan Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Itu adalah bagian suara bahwa memberikan semangat, juang bagi rakyat. Sekalipun saya sendiri, mungkin saya ingin lapar asal korupsi diberantas. Hampir rata-rata masyarakat itu. Dulu sebelum kampanye itu saya dengungkan. Kalau Pak Prabowo dengungkan ini masyarakat simpati. Tapi tidak semudah untuk mencapainya. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari perubahan legislasi. Tidak bisa lagi dengan retorika. Tidak bisa. Perubahan legislasi, undang-undang rubah. Nah, dari situ aja sudah bisa test the waters. Siapa di sana yang mempersulit perubahan undang-undang korupsi itu? Di situ baru Pak Prabowo lawan itu orang itu. Karena untuk menegakkan hukum itu harus ada hukum, berdasar hukum. Tidak bisa berdasar pengadilan di pinggir jalan. Tidak bisa berdasar caci maki. Tidak bisa. Ya, misalnya saja yang ribut sekarang PIK 2. Ya kalau ada data ya masukkan saja di polisi, jaksa maupun KPK kan. Kalau ada data yang valid masukkan. Kenapa mesti ribut di luar sampai mempengaruhi masyarakat untuk ikut-ikut membenci mantan presiden dan presiden kan? Untuk apa? Kalau sudah dimasukkan dan tidak diproses, bolehlah ya. Ini belum dimasukkan. Jadi semua masyarakat diajar supaya tetap berada pada jalur penegakan hukum. Jangan cuma penegak hukumnya yang dicaci maki, masyarakatnya juga diajarin. Ya, seperti itu. Jadi menginjak tahun 2025, saya pribadi, saya kira sudah banyak lah rekaman saya di YouTube. Saya pribadi tidak pernah pesimis terhadap masa depan. Perspektif saya 2003, 2004, kalian lihat di YouTube. Saya tidak pesimis. Saya optimis bahwa keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Hari ini saya bicara, saya katakan pahit memang kalau hutang banyak. Pahit memang kalau semua resources kita dikuasai asing. Pahit memang kalau pangan kita terbatas karena yang lalu tidak diusahakan dengan baik. Pahit memang kalau investor tidak datang dan tidak ada lapangan kerja. Pahit memang kalau kita tidak bisa bersatu, saling cengkeram sana. Tetapi kalau masuknya kita 2025, saya mendoakan Pak Prabowo tetap konsisten dengan kejuangannya, bahwa diri saya, nyawa saya, hidup saya persembahkan bagi negara ini. Nah, nanti dia dilengkapi Tuhan. Jadi masuk ke dalam 2025, kalian dan yang mendengar tidak usah pesimis. Tidak usah. Jangan sekali-sekali pesimis. Karena orang pesimis itu adalah sudah bangkrut. Ingat, orang yang pesimis itu sudah bangkrut.
Dia tidak bisa punya apa-apa, tidak ada no hope. Tak ada pengharapan lagi. Dan itulah yang terjadi karena tidak ada pengharapan, timbul pembunuhan di mana-mana. Ya, rasa kesal luar biasa. Jadi harus optimis bahwa hari esok pasti menjadi lebih baik. Ya. Jadi optimis meskipun di akhir tahun ini kan menilai banyak tantangan. Rupiah sampai optimis sekalipun akhir tahun ini banyak tantangan, banyak hal-hal yang mungkin menjadi hambatan, tantangan atau gangguan yang merupakan pergumulan Bapak Presiden. Tetapi kita sebagai warga negara tidak harus pesimis. Minimal kita optimis, dan bagi yang tidak ada kerja cangkul tanah supaya ada hasil. Bagi yang belum punya kerja, cari pekerjaan di 8 penjuru angin. Tuhan menyediakan itu 8 penjuru angin. Cari pekerjaan. Kalau jangan kerja berhenti untuk mencaci maki, jangan. Usahakan jangan menjadi orang yang teriak reformasi atau masih repot nasi. Jangan. Ya, jadi bagi orang-orang yang memang juga berhenti kerja, tetaplah mencari. Karena tidak mungkin kita dihidupkan Tuhan di dunia kalau Tuhan tidak berikan kita pengharapan dan juga rezeki. Ya, tentu rezekinya berbeda-beda. Berarti harus optimis ya Pak Joni. Harus optimis bahwa hari esok pasti menjadi lebih baik. Bahwa ada kepahitan hidup menghimpit kita. Ada hal-hal yang sangat menghambat untuk berpikir jernih. Peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada seluruh umat Nasrani, Kristen, Katolik, dimanapun berada, saya John Palinggi dengan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Penyayang, telah menyertai kita di sepanjang tahun 2024 ini. Perkenankan saya menyampaikan selamat merayakan Hari Natal tahun 2024 dan selamat memasuki tahun baru tahun 2025. Saya berdoa semoga semua kita saat di seluruh yang merayakan Natal dan Tahun Baru ini selalu diberkati Tuhan dalam pertolongan dan perlindungannya. Amin.